Tuhan, pada saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kau tahu bahwa firman-Mu, Roh-Mu sudah membakar kami semuanya. Dan hamba-Mu mengucap syukur karena kami sudah dibakar semuanya di dalam api Roh Kudus dengan kuasa dan wibawa daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Engkau sendirinya akan berfirman, berpesan kepada kami pribadi demi pribadi, sehingga kami tahu apa yang kami harus lakukan hari ini dan selanjutnya. Karena kami tahu Roh Kudus sendirinya menguasai kami dan ruangan ini dan hati dan kepikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan kemarin sudah jelas sekali bahwa kita belajar dari Tuhan. Jangan belajar dari siapa-siapa kecuali dari Tuhan Yesus. Saudara dan saya sama. Selalu berdoanya dan mintanya begini. Tuhan, tambahilah iman percayaku. Betul enggak? Mintanya itu toh? Coba kita buka di dalam firman Tuhan. Itu permintaan sama dengan murid-murid. Sama, semuanya sama, saudara. Di dalam Lukas 17, ayat yang ke-5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Loh, sama. Jadi kalau saudara minta begitu tuh tidak salah. Sama, persis. Tapi jawabannya Tuhan sama juga. Anehnya di situ. Di sini. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Sama enggak jawabannya? Tuhan tidak menjawab sekarang jadi. Enggak. Sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi, kau dapat berkata kepada pohon ara ini, cabut, masuk dalam laut, mak akan nurut. Sama dengan permintaan kita bahwa kita minta tambahan iman. Tapi mengapa Yesus sendiri, Tuhan guru kita sendiri, dia tidak langsung menjawab secara dikasih si Tuhan saat itu. Nah saudara kan gitu toh, kepengennya gitu toh, minta blak gitu loh ya toh. Itu masalahnya. Lalu timbul tanyaan-tanyaan ini yang saya terima ini banyak. Tanyaannya gini, saya sudah berdoa, saya percaya, saya mau, tapi kok tidak datang-datang. Itu satu. Yang kedua, tanyaannya begini, lah bagaimana membedakan suaranya Allah mbek setan? Lah tidak kenal, lah dua-duanya ya tidak kenal. Ini bingungnya. Padahal kita berkata, domba-dombaku, Yesus Tuhan sendiri berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Lah saudara tidak kenal toh? Tidak kenal lah, belum pernah ketemu. Nah ini masalahnya. Maka sebetulnya di dalam hal lokakarya ini indah sekali saudara. Kalau engkau belajar, coba perhatikan khotbah daripada hamba-hamba Tuhan Loren, daripada Bob, daripada hari ini tadi Pak Damaris, perhatikan. Semuanya menjurus kepada apa? Menjadi bagian daripada tubuh Kristus yang diperkenan. Rahasianya sebetulnya itu apa? Satu tok. Gampang. Bagaimana bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Yang berkenan diberikan dunia milikmu, ngantongi dunia. Ini enak toh? Ini loh harusnya. Memang begitu, harusnya begitu. Karena kita akan sama dengan Yesus. Ini perkataan Tuhan Yesus, saya katakan. Karena Tuhan Yesus berkata gini, di dalam Lukas
ayat Fatsal 6 ayat 40. Lukas 6 40. Nah, ini loh saudara. Jikalau engkau mau belajar, mesti sampai. Kita sudah dibakar hari ini. Hari ini sudah dibakar semuanya. Dan saya percaya mesti sampai semuanya. Lukas 6:40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi perhatikan ini penting sekali. Ini kerap kali yang membuat orang Kristen itu lupa. Sehingga dia rendah diri. Bukan rendah hati, rendah diri. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat, pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ini kata-kata Tuhan Yesus pribadi. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi kalau dia sudah tamat pelajarannya, akan sama. Kalau Yesus memenangkan dunia dan dia berkata kepada kita bahwa jadikan isi dunia muridku, engkau sanggup enggak? Loh, sanggup enggak? Kalau enggak sanggup itu belum tamat lah, itu masalahnya. Masalahnya kita ini sedang belajar. Makanya hamba-hamba Tuhan mengatakan bergandengan tangan. Karena belum tamat, tapi ini sebagian jadinya komplit. Jadi, sebab kita harus belajar terus dengan Yesus. Kita pasti sampai, pasti. Nah ini, yang sudah dibakar hari ini, saya sendiri tadi terbakar luar biasa. Dalam hari-hari ini tidak ada satu session yang saya lewatkan. Biasanya kalau saya diberi bagian, kerap kali Tuhan mengatakan, duduk diam di kamar bersama dengan aku. Tapi kali ini malah dia ikut, ambil bagian, bakar. Waduh, saya memang tidak duduk di sini, karena memang saya senangnya itu di belakang. Sebab kalau yang di sini ini sudah jelas. Tapi kalau yang di belakang itu belum tentu, suasananya lain. Suasana roh kadang-kadang cuma mencapai ke depan, belakang tidak ada. Sebabnya apa? Yang sembahyang di sini semua. Loh, suasana ini ada transfer enggak? Ada transfer enggak? Rohmu itu bakal mengalir. Tapi mengalirnya itu kan tergantung besarnya toh. Lah kalau punyanya cerit, lah ngalir kemana? Wong buat dirinya sendiri aja kurang. Makanya banyak yang kepengen apa? Punya iman memindahkan gunung, punya Yesus, sama dengan Yesus. Itu betul, dan itu kerinduan setiap orang Kristen. Tetapi mengapa tidak bisa? Atau mengapa tidak tersalurkan? Mengapa tidak menjadi kenyataan? Saudara perhatikan firman Tuhan yang dibawa oleh hamba-hamba Tuhan. Michael bilang apa? Penyembahan dan pujian. Itu juga satu rahasia. Nggak sudah punya senjata, tinggal tembaknya itu loh. Nah, Paulus berkata apa? Ucapkan syukur dalam segala perkara. Iman tanpa perbuatan kosong. Penyembahan tanpa pujian, itu iman tanpa perbuatan. Karena pujian itu adalah peluapan emosional, menyatakan dalam perbuatan. Indah luar biasa. Lah ini ada yang tanya, loh hikmat itu apa? Lah ini loh, hikmat Allah adalah pengertian akan apa yang dikatakan Allah. Saya kerap kali ditanya, ini tanyaan masuk di sini. Tanyaannya begini, bagaimana mendengar suara Allah? Saya katakan,
Jangan diributi mau kepengen dengar suaranya Allah. Yang harus didoakan, diminta, bagaimana aku bisa mengerti kalau Allah bicara. Tahu, maksud saya tahu. Jadi jangan, gitu, mbok Allah itu ngomong gitu loh. Maksud saudara kan kepengennya gitu toh. Mbok Allah itu ngomong melalui ini loh. Padahal Pak Damari sudah bilang apa? Sudah ada di dalammu. Tetapi Allah cara berbicara macam-macam cara. Karena Allah tidak terbatas. Dan saya mengucap syukur kalau saya boleh mengalami. Saya memang orangnya rasional dari kecil. Saya mengatakan, Alkitab ini kalau iya dan amin. Waktu Tuhan berkata, aku jadikan engkau hambaku. Saya bilang, apa dasarnya? Saya bilang, padahal ini manusia kurang ajar. Apa dasarnya? Baca Alkitab, alami. Saya mengatakan, apa Alkitab ini pasti benar? Saudara kalau tahu kekotoran pikiran dan hati saya, mengapa saya berkata, orang yang paling enak di dunia, tidak kawin. Jadi orang pengusaha yang besar, jadi orang pintar, menguasai dunia, tapi jangan kawin. Itu nikmat dunia. Karena apa? Wanita itu bikin susah. Tapi anehnya justru wanita itu pokok pangkal jatuh bangunnya dunia. Wah, sampai saya bilang unik wanita itu memang. Nah, saya kenapa tidak mau kawin? Sebabnya begini, kenapa kok tidak mau kawin? Lawong, saya lihat papa mamaku tuh ribut terus tuh. Lalu lihat kehidupan orang Kristen pendeta, ya ribut terus, munafik. Sampai saya mengatakan, saya lihat orang Kristen itu ada yang baik. Makanya saya mengatakan pada waktu Tuhan pakai, aku mau panggil engkau jadi hambaku. Saya berkata, apa dasarnya? Alkitab. Mana orang Kristen tidak ada yang baik? Saya bilang, semua bobrok. Habis khotbah bilang, saudara-saudara harus mengasihi, cintai sama sesama manusia. Sampai di rumah, mana minumnya? Oh, tidak mau cepai. Perempuan itu perlu nih ngelayani laki-laki. Wah, ribut terus. Saya bilang, mana, munafik. Saya bilang, munafik. Saya tidak mau jadi orang Kristen. Saudara tahu. Maka saya katakan, hanya anugerah, lain tidak. Keselamatan anugerah. Saudara tahu? Loren bilang apa tadi? Mereka berdoa. Ikannya masuk sendiri. Siapa yang jaring ikan? Ikannya datang sendiri. Aneh toh? Itu orang Kristen harusnya. Kalau saudara tidak mengalami, mengapa? Karena engkau punya konsep. Pikiranmu, kebiasaanmu, turunanmu, tradisimu menguasai menjadi Allahmu. Pikiranmu menjadi Allahmu. Sehingga Allahmu tidak dapat bekerja. Karena apa? Engkau matikan. Karena selalu berkata, tetapi dengar suara Allah, tetapi ya kalau iya. Lah ini tadi ada tanyaan, Pak, kemarin kan kita praktek, semua berdoa mau ngasih kolektor berapa? Yang muncul pertama kali nolnya kok 3, lalu jadi 1, lalu jadi 2. Lah yang mana? Suruh pertama kali sembahyang sungguh-sungguh nolnya 3 ribuan. Sebentar lagi tambah 4. Wah, mulai saya ya pikir, loh 4, loh nanti tambah 5, 6, lah. Habis itu karena saya gitu turun lagi jadi 2, 1 lah. Lalu bingung saya, lah sampai bar ya bingung. Lah ngasih berapa? Ayo.
Tapi saya lihat kemarin, puji Tuhan, yang ngangkat kok banyak. Saya bilang, tak amin semua. Biarpun yang ngangkat tadi kemarin itu deg-degan sih, apa bener apa enggak ya? Saya percaya banyak yang ngangkat tangan bilang, siapa yang sudah dengar suara Tuhan, suruh ngasih berapa? Yang ngangkatnya itu ragu-ragu gini, iya enggak ya? Tapi saya aminkan, amin, ngalami sampai. Nah, ini kenyataan, ya dah. Sebab Tuhan juga ngomong sama saya orangnya enggak peduli. Saya bilang, Tuhan, beri berapa? Tuhan berkata, beri. Saya bilang, peduli amat. Sebab Tuhan sudah mendidik. Ini loh saudara. Kalau engkau beri, engkau akan diberi. Tapi kita kerap kali masih ini loh. Allah, pikiran ini menguasai. Taklukkan pikiranmu di bawah Kristus. Dan kalau engkau mengatakan, bagaimana aku bisa dengar? Bagaimana? Tidak bakal dengar. Pasti tak jamin. Tidak bakal. Kenapa? Karena engkau batasi Allah menurut kehendakmu. Lalu tanya begini. Saya itu takut, Pak. Takut kalau jadi anak memerintah bapak. Ya kayak kemarin itu, Pak. Ini tanyaan, enggak tahu namanya jadi enggak malu orangnya. Kurang 32 juta. Persembahan berapa? Kita imani jadi tutup. Apa enggak merintah Tuhan? Enggak, lain. Merintah Tuhan itu ya seperti itu. Tuhan jaga aku dong. Nah, itu merintah Tuhan. Tuhan, nah ini ada orang datang pada saya begini. Pak, saya ini mau dapat kredit, Pak. Mau dapat kredit banyak. Tapi saya lihat resesi dunia ini, Indonesia ini ngalami kebimbangan. Saya mau belikan dolar semua. Tanam, tunggu. Nanti ekonomi ambrol, saya kan untung gede. Tanyakan Tuhan, Pak, boleh enggak? Saya jadi apanya ini? Ada yang bilang dukun. Calonya toh? Saya bilang, selama pikiranmu begitu, engkau tidak akan dapat melakukan. Lalu dia bilang, tapi saya mimpi, Pak. Saya ya berdoa sungguh-sungguh kok. Sungguh-sungguh berdoa. Saya berdoa, Tuhan, tolong sih Tuhan. Lalu mimpi, buang kotoran emas. Lalu yang satu bilang, wah itu kan berkat ya, Pak. Yang satu bilang, lah buang kotoran itu kan bangkrut. Saya ketawa karena apa? Bukan saya nyalahkan dia. Saya dulu juga begitu. Nah, saudara ini terus terang yang di sini masih ada yang gitu banyak enggak? Loh, jujur aja. Mau memindahkan gunung ini mau cari apa? Tak tanyai coba. Ayo, apa yang dicari apa? Ayo jujur. Kesehatan pasti toh. Kebahagiaan, enggak punya pacar minta pacar, mesti toh. Loh jujur, ayo. Lalu ekonominya, usahanya kurang, minta supaya mungkar besar, betul loh. Loh, cuma caranya lain. Pak minta Iman memindahin gunung, kelihatannya si halus. Di belakang itu ulatnya banyak. Kalau orang tadi belak-belakan ketok ulate loh. Ini loh Pak, untung segini, nanti segini itu lumayan. Daripada yang ditutup-tutup. Tuhan berkata, hei, kubur yang disapu kapur. Saudara tahu? Makanya saya katakan, kalau engkau dan engkau berani bayar harganya,
kau akan dapat segala-galanya. Ini saya alami. Pada waktu Tuhan mengatakan tinggalkan semuanya, saya berkata, saya pembantah dulunya. Ini mainan, sungguh. Loh, siapa yang ngasih makan saya? Lalu Tuhan tidak jawab bilang, aku enggak. Percaya tidak Alkitab? Ya dan amin, percaya. Kalau percaya, lakukan. Pikiran datang. Sebab istri saya mulai. Lawang ini istri saya ini kan tangan kanan. Ini luar biasa. Mulai tanya, apa? Copot semua. Ya. Siapa yang ngasih makan saya? Biasanya hamba Tuhan bilang apa? Yesus, saya lempar tanggung jawab toh. Nah ini. Istri kalau tanya sama suaminya, siapa yang ngasih makan saya kalau kamu jadi hamba Tuhan? Wah, hamba Tuhannya kelihatannya sih rohani. Tuhan. Jadi kalau nanti istrinya minta duit, mana? Belanja. Aku tak punya, Tuhan. Kaya ya, itu Tuhan mana buktinya? Loh, ini kenyataan loh saudara. Maka rumah tanggamu tidak dapat menjadi berkat. Karena engkau selalu lempar tanggung jawab Tuhan karena engkau sendiri tidak punya iman. Pada waktu itu saya ditanya, sebab saya sudah tanya Tuhan, ngasih makan engkau, tapi aku loh Tuhan, sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab sama istri dan anak-anakku. Ya, kamu bertanggung jawab, engkau harus menjadi penyalur berkat itu. Tetapi aku yang memberkati. Amin, saya bilang. Oke. Setelah 3 kali, saya orangnya tidak mau. Kalau sekali tidak mau. 2 kali, 3 kali, pasti. Amin, saya ambil langkah. Saya tinggalkan semua-semuanya. Lalu istri saya tanya, siapa yang ngasih makan aku? Tuhan melalui aku. Nah, jadi kalau aku butuh duit, minta kepadaku. Suamiku, duit. Nah, saya bilang, aku mesti adakan. Ada, pasti. Nah, kalau tidak ada, kalau tidak ada, ada. Loh, ini dulunya saya tuh rasional. Ya, kalau udah ada, nanti jual ini. Loh lah, kalau pikiranmu gitu, jual sungguh. Karena apa yang kau katakan, pikirkan, itunya akan terjadi. Karena apa yang keluar dari hati, itu yang Tuhan tidak suka. Kalau engkau tidak berdasarkan iman. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu tidak berdasarkan iman itu dosa. Loh. Dosa. Maka dari itu kita harus banyak timbulkan iman. Seperti yang dikatakan oleh Bob, apa? Iman itu apa? Sarana kuasa yang mendorong kita untuk dapat melakukan sesuatu. Nah, iman ini timbul dari pemberitaan, pembacaan. Ini saudara. Setiap kali bergaul dengan Allah, mengisi supaya imanmu itu tambah lama besar, disiram terus oleh firman. Jadi tiap hari baca firman Tuhan, berdoa, menyembah, mengucap syukur, memuji, membesarkan Dia, engkau akan tumbuh terus. Dan segala perkara yang engkau lakukan dan katakan jadi. Sebetulnya luar biasa. Saya dapat banyak pelajaran dengan melalui hamba-hamba Tuhan ini. Saya cuma hanya menyalurkan, ini saya di sini Lokakarya ini hanya sebagai apa? Sebagai pembantu saudara mengumpulkan firman, lalu ini loh sebetulnya yang disuguhkan. Indah luar biasa, senang. Sebab tiap kali hamba Tuhan membawa firman Tuhan, saya berdoa, Tuhan berikan aku mengerti.
Berikan hati dan rohku mengerti. Dan anak-anakmu mengerti. Berdoa. Dan luar biasa hasilnya. Karena kalau engkau berdoa untuk orang lain, engkau akan diberi oleh Allah sendiri. Tetapi jangan lalu saudara berkata, ya mungkin Pak Yusa, pada waktu Pak Yusa mengatakan, tinggalkan. Lalu bertanggung jawab kepada istri dan anak-anakmu. Lalu terus ngalir terus. Kok enak? Tidak, saudara. Sebab iman diuji pada masa kesesakan. Maka pada waktu itu saya katakan begitu. 3 bulan. 3 bulan. Tidak pergi pelayanan, tidak pergi mana-mana. Duduk diam, tidak praktek, tutup. Sudah tinggal di rumah. Tuhan mengatakan, tinggal duduk diam di rumah. Saya diam banyak berdoa, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Di Bandung ribut, saudara. Persekutuan ribut. Anak-anak Tuhan ribut. Hamba-hamba Tuhan ribut. Akhirnya mereka berkata apa? Yusa bikin kacau. Ini bisa bubar semuanya. Lihat itu. Ngaco luar biasa. Yang jadikan dokter siapa? Tuhan. Tuhan punya rencana kamu jadi dokter. Harus jadi dokter yang baik. Jadi berkat, jadi saksi. Kok malah sekarang ditinggal jadi hamba Tuhan? Loh saya sendiri ya tidak mau kok. Oh enak jadi dokter kok. Saya kalau jadi dokter, Senin sampai Jumat, wah dihormati. Sabtu Minggu saya khotbah di gereja, ayo di persekutuan. Orang lain lebih menghormati. Wah sing khotbah apa? Dokter. Wah sekarang copot. Sing khotbah apa? Penginjil. Inilah saudara. Saya sendiri tidak mau. Saya sendiri protes sama Tuhan. Tuhan, engkau jadikan aku dokter. Kenapa sekarang harus dibuang? Kan enak dulu-dulu menginjil dari muda. Tua-tua sudah memetik buahnya. Tuhan mengatakan, aku yang memilih engkau. Bukan engkau yang memilih aku. Rencana Allah di dalam diri saudara. Saudara tinggal jalankan. Lakukan, percayakan dirimu bahwa engkau sudah ditetapkan Allah. Engkau sudah dipilih oleh Allah. Dan tidak ada rencana Allah yang meleset. Kecuali kalau engkau tidak mau. Kalau pikiranmu ini masih menguasai. Maka Yesus berkata, barang siapa mau menjadi muridku, harus menyangkali dirinya. Setiap hari. Setiap hari baca firman Tuhan, setiap hari berdoa, setiap hari berkaca dengan Yesus. Yesus itu firman, firman itu terang. Saudara akan kelihatan kekurangan-kekuranganmu. Justru kelihatan, justru itu kesempatan saudara dimurnikan. Oh ya Tuhan, aku masih punya sifat yang menjadi penghalang. Dalam nama Yesus pergi. Aku tidak mau. Kikis Tuhan. Kikis aku mau. Lalu dia berbicara. Cara Allah berbicara macam-macam. Dan Allah memberikan pengalaman kepada saya. Seluruh isi Alkitab cara Allah berbicara. Saudara dapat alami. Itu bukan saya saja. Saudara dapat alami. Allah dapat berbicara melalui Alkitab. Saudara baca. Di dalam hati ini ada suara yang menerangkan kepada saudara. Loh kok aneh ya, saya bicara ya. Tapi saudara mengharapkan siapa? Tak ngerti. Loh belum sudah bilang baca ya tidak ngerti kok. Lah itu saudara rugi karena pikiran ini menguasai. Tidak tahu. Jadi segala perkara yang kau katakan rugi. Ada beberapa hari yang lalu saya ngalami
Pagi-pagi saya ditelepon oleh seorang yang dalam kesulitan luar biasa. Karena kesulitannya itu, dia minta supaya saya segera tiba di rumah dia. Saya tidak sampai hati bilang tidak. Karena saya bilang, Tuhan, aku ini harus jawab apa? Ya, sudah jawab. Ya. Tapi saudara tahu, saya tidak bisa tiba di rumah dia sampai malam. Menurut pikiran saya, orang itu pasti tambah gelisah, betul tidak? Tambah kacau, tambah gelisah, tambah tidak karu-karuan. Tapi menurut akal, bukan menurut Allah. Saya tinggal berdoa, Tuhan, kapan aku boleh tiba di rumah dia? Saudara tahu, Tuhan tidak ngomong. Loh, Tuhan kok tidak mau jawab? Diam. Lalu Roh Kudus ngomong dalam hati. Engkau kan tahu apa yang ada di dalam firman Tuhan. Wait. Lalu pikiran saya mulai menelaah firman. Firman Allah berkata apa? Siapa yang mendahulukan aku, maka aku yang akan melakukan sesuatu yang menyenangkan hati anak. Oh ya. Istri saya tanya, bagaimana ya secara manusia aku harus cepat-cepat ke sana. Istri saya berkata, mendahulukan Tuhan adalah segala-galanya. Wah, peneguhan ini. Amin, saya bilang. Lalu saya tinggal apa? Tinggal sembayang, setelah sembayang apa? Tidur. Melayani Tuhan sorenya, setelah itu baru saya telepon lagi. Halo. Dengan pikiran agak deg-degan sedikit. Wah, ini mesti maki-maki ini. Atau orang ini marah jengkel. Halo. Jawaban sana bilang, puji Tuhan, semuanya beres. Tidak melongok saya. Hah? Tidak usah saya omongi ABC. Saya datang beres sendiri. Saya tanya, yang beresi siapa? Luar biasa Allahku. Saya sudah mulai jengkel, saya sudah mulai berontak. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau memang ada, jawab. Buka Alkitab, plek. Baca, ngomong Alkitab ini. Tak. Hatinya ayem. Ada air yang sejuk masuk. Cas. Waduh, anugerah. Ketawa-ketawa. Allah yang mengerjakan segala sesuatu. Saudara tahu. Kita hanya saluran. Menurut taat lebih daripada segala-galanya. Maka pada waktu di Israel. Saya waktu pergi ke Israel. Di sana jam 3:30 saya dibangunkan Tuhan. Padahal acaranya tur itu padat luar biasa. Saya bilang, Tuhan, aduh, rasanya bilang ini, masih ngantuk. Tapi karena sudah kenal Tuhan, tidak berani. Karena kasihnya luar biasa ini, saudara coba, yang pernah jatuh cinta. Kalau orang itu sangat-sangat mengasihi, engkau bisa ngantuk enggak? Datang tengah malam. Mbok bukai enggak? Hah? Bukai toh? Kenapa? Biarpun sama kapan kok datang kok malam-malam toh? Lu gue ngantuk, tidur lagi. Enggak apa-apa, enggak. Ayo masuk. Nah, lalu cerita-cerita matanya jadi bunder. Ini wanita-wanita yang ngalami pada waktu belum kawin. Kalau sudah kawin, biasanya bagaimana? Hah? Jam berapa ini? Baru pulang. Baru ingat aku toh sekarang. Sudah sama orang lain barusan pulang ya. Karena apa? Karena suami-suami cintanya luntur. Jangan salahi wanita. Loh, ini pengalaman saya loh. Pengalaman saya. Saudara, bapak-bapak di sini baik-baik kok.
Betul itu. Amin. Maka dari itu saudara, kalau engkau tidak punya pengalaman pribadi, pemuda dan pemudi, hanya di dalam Yesus segala sesuatu menjadi sempurna. Orang bobrok seperti saya ini dirubah Tuhan luar biasa. Umur saya juga persis si Loren 51. Dijadikan baru luar biasa. Saya sekarang sama istri saya itu cinta saya itu lebih daripada pacaran. Sampai saya bilang gini, aku kalau sudah seminggu dah ketemu kue itu kok pengen mulai lah. Orang lain tanya, Pak Yusa, istrimu udah dibawa? Saya sih kepengennya gandeng terus, saya bilang. Tapi istriku itu senangnya itu di rumah. Kalau pergi-pergi naik mobil itu pusing. Dia tidak senang sama sekali. Apalagi kalau pindah tidur, semalam pindah lagi, semalam pindah lagi. Tidak pernah bisa tidur. Sebab tempat tidur itu harus 2 malam atau 3 malam baru bisa tidur. Saya bilang, tengking dong, ikatan itu dilepaskan. Loh, aku senengnya home sweet home kok. Waduh. Ini kenyataan saudara. Dan kami mengalami kebahagiaan tambah tua keladi. Benar. Tapi bukan keladinya sama gadis, enggak. Sama istri ini loh. Kok dilihat tambah lama kok tambah baik. Kok aneh saya bilang. Dulunya itu jelek. Kok tapi tambah lama kok tambah indah. Karena apa? Dilapisi dengan hidup kekudusan. Rahasianya kekudusan. Di kita diliputi oleh terang daripada Allah. Kekudusan ini yang kelihatan indah semuanya. Adam dan Hawa pada waktu diciptakan Allah, dia pakai pakaian enggak? Tidak. Dia tidak kelihatan ketelanjangannya. Karena yang dilihat adalah kekudusan Allah. Indah luar biasa. Ini rahasianya. Kekudusan Allah yang menjadi pakaian kita. Sehingga kita dapat dekat, akrab dengan Allah. Saya jamin Allah mesti berbicara. Karena firman Allah sudah berkata. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yesus akan menyatakan dirinya kepadamu dengan cara yang macam-macam. Dengan berbicara melalui Alkitab, dengan berbicara melalui mimpi, seluruh isi Alkitab engkau mesti alami. Kalau tidak, Alkitab bohong. Dan ini saya alami. Saya alami. Maka kalau kamu perhatikan hamba Tuhan berkata tadi apa? Tuhan bicara. Tuhan bicara. Tuhan bicara. Tapi saudara yang timbul pertanyaan, masalahnya bagaimana? Ya dah? Caranya. Jangan tanya bagaimana caranya, tetapi minta kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku mengerti engkau bicara. Melalui apa? Bukan urusanku. Tapi berikan aku mengerti. Berikan aku hikmat untuk mengerti engkau bicara. Ini yang penting. Dan imanmu akan tumbuh luar biasa. Apa yang engkau katakan mesti jadi. Saya sendiri kadang-kadang takut saudara. Karena hasil yang saya lihat. Pak Damaris berkata apa? Tidak, kerajaan Allah datang tidak melalui tanda-tanda jasmani. Ada yang bertanya,
Bagaimana sih Pak, supaya saya melayani Tuhan ini sungguh-sungguh tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak bisa berbahasa lidah, lalu ini mempengaruhi saya harus menyembah dalam roh, tapi saya tidak bisa. Karena apa? Karena kepikiranmu masih menguasai. Mana? Kok tidak bisa? Mana? Lah mana terus ya datang wong itu namanya tidak percaya. Ayah saya sendiri pengkhotbah ahli Alkitab dari muda sampai sekarang umur 71 menyelidiki Alkitab terus. Waktu saya jadi hamba Tuhan, dia berkata, "Kau jadi hamba Tuhan?" "Ya." "Yang ngasih makan kamu siapa?" "Tuhan." "Caranya ngomong Tuhan piye?" Tuhan berbicara langsung. 1 kali langsung, 2 kali melalui mimpi, 3 kali melalui tanda-tanda. "Ya dek Tuhan." "Tidak." "Loh, Papa itu nyelidiki Alkitab, Tuhan bisa ngomong enggak?" "Ya bisa." "Lah tapi aku belum ngalami." "Loh kok enggak ngalami kenapa?" "Enggak ngomong jelas ngono kok." Lah mintae Tuhan tuh ngomong jelas gitu." "Iya." "Loh lah wong Tuhan mbok perintah." "Lah aku ngalami semua. Aku tidak merintah Tuhan bilang, ngomongin. Caranya apa? Urusanmu. Tak peduli. Aku percaya. Ini jadi. Dia bicara jelas. Jelas? Seperti omong-omong begini. Kok bisa gitu ya? Loh, Papa itu orang percaya enggak? Percaya. Oh, aku bilang Papa bukan orang percaya. Loh, percaya. Lah bapakmu kok enggak percaya? Loh, saya percaya deh, kowe itu bapakku. Tapi Papa ini enggak percaya kalau dia ini hidup. Oh, aku percaya. Enggak. Baru setelah dia mengalami jamahan Tuhan, saudara bilang apa? Aku sekarang baru dapat merasakan. Memang luar biasa Allahku. Luar biasa enggak? Aneh. Tidak ada orang bisa ngajar dia. Tapi pada waktu di Ciloto ada retreat, saya sedang berdoa, saya sedang membawa firman Tuhan. Dia kalau ada orang kepenuhan roh, nangis, dia bilang apa? Gini, orang Kristen nangis. Apa itu? Lalu saya bilang, Pak, kalau engkau jatuh cinta sama Yesus, engkau tahu siapa dirimu. Engkau tidak mampu menahan air matamu. Belas kasihan Yesus ada. Dan engkau akan air matamu turun. Aku dulu keras hati lebih daripada Papa. Papa tak tentang. Tapi setelah kenal Yesus pribadi, tidak sanggup aku. Kasihnya luar biasa. Dan saya jam 3 berdoa, Tuhan. Dia berkata, Yusa bangun. Saya bilang, siapa sih yang manggil aku? Oh, saya tahu. Oh, Tuhan, saya bertelut. Dia datang mengelus-ngelus rambutku. Aku mengasihi engkau. Bayangin saudara, 2 kali. Dan saya kalau teringat, saya berkata, Tuhan, aku tidak layak, tetapi engkau melayakkan aku. Engkau turun menghampiri orang seperti aku. Ya, saudara. Ada orang tidak percaya. Masa Yesus mau turun ngelus-ngelus manusia kayak gini? Saya berkata, aku tidak menyalahkan engkau. Karena engkau tidak kenal Allahku yang luar biasa. Justru manusia yang tidak ada artinya ini, asalkan rela menyerahkan, Yesus sedia untuk mati untuk manusia berdosa, bukan untuk orang benar. Ini saudara, sekali engkau mengalami pernyataan Yesus, engkau tidak dapat meninggalkan dia. Dan kalau engkau mengalami pribadi dengan dia, kau akan setia sampai akhir hayatmu. Mati untung, hidup untuk Kristus.
itu baru dapat engkau jalankan kalau engkau mengalami kasihnya Dia. Seorang wanita, bagaimana dia dapat menjadi seorang istri yang setia? Kalau dia sudah mengalami, lebih mudah mengalami kasih suaminya, betul enggak? Yesus adalah calon suami kita. Saudara tahu. Dia sangat mengasihi. Tetapi yang dilihat bukan keadaan luar, tapi hati kita. Hati ini loh saudara. Maka saya katakan, kalau engkau mau, serahkan saja. Baca firman Tuhan, jalankan saja. Jangan tunggu tetek bengek minta Tuhan ngomong minta. Jalankan saja. Engkau akan tiba kepada apa yang Allah rencanakan dalam hidupmu. Kalau ada orang lain dipakai terkenal, jangan iri. Tapi doakan dia. Saya diajar Tuhan. Luar biasa. Sudah dipanggil khotbah, sudah dijadwal, sudah ditetapkan. Saya masih ada di Jakarta. Gereja minta saya Minggu khotbah, Sabtu belum pulang. Gelisnya bingung, saudara. Bingung bagaimana? Ini Sabtu belum pulang. Ini, wah, Pak Yusa ini pelin-pelan. Saya berkata, saya janji hari Sabtu Minggu saya akan hadir. Pasti, tepat, pasti. Sabtu saya malam pulang. Saya telepon. Minggu pagi saya telepon. Saya nanti khotbah toh. Jam 7. Jawabannya apa? Maaf Pak Yusa. Digantikan orang lain. Karena engkau tidak datang hari Sabtu. Loh. Janjinya kan Minggu saya khotbahnya. Ya, tapi Pak Yusa tidak datang Sabtu. Siapa berani ambil risiko kalau nanti Pak Yusa mesti datang? Loh, kenapa begitu? Tidak bisa, kami tidak bisa. Harus 1 hari sebelumnya perencanaan matang dong. Dibatalin, saudara. Dan tidak 1 kali loh. 1 minggu hari itu 2 kali batal. Hati saya pertama kali kurang ajar. Waktu saya di bawah kaki Tuhan, saya lapor. Saudara tahu, model saya dulunya kasar. Saya lapor, Tuhan, lapor. Saya bilang, itu hambamu, itu gini, tudingin semua. Saudara tahu Tuhan jawabnya apa? Yusa, suaranya itu lembut. Waktu dia bilang, Yusa, aduh Maca, habis sudah marahku sudah hilang. Aduh, ya. Apa Tuhan? Tuhan bilang, engkau tuh harusnya belajar daripadaku. Loh aku ya sudah belajar. Oh belum banyak. Loh lah apalagi saya bilang. Berkat itu tiba. Apa yang dikatakan Tuhan? Kalau engkau menderita karena aku, upahmu besar, lipat 2 kali. Nah terus, mana hubungannya sama ini? Nah, begini Tuhan bilang, ucapkan syukur. Dia belum tahu kamu, belum percaya kamu. Jadi tidak salah. Nah terus, ya biarin toh, kamu itu jadwalmu toh. Kamu kan sudah doakan kepadaku, aku sudah mengatakan layani. Sekarang majelisnya itu membatalkan, diambil alih orang lain. Nah, yang memutuskan kan dia toh. Iya. Nah, kamu kan sudah siap toh. Sudah. Lah ya untung toh. Loh, untungnya di mana? Dia yang ngerjain, berkati kamu yang punya. Oh gitu. Nek dia nanti khotbah salah, dia yang kena hukum. Kamu tetap dapat berkat. Kalau dia khotbah benar, dia dapat berkat. Engkau dapat berkat. Berkati dia, mau itu bagianmu, ya milikmu. 2 kali. Oh ya enak ya Tuhan. Oh ya. Cara tahu, pendidikan Allah luar biasa caranya.
Sehingga kita ini tidak dapat sakit hati. Loh. Tuhan tidak bela saya. Tuhan tidak salahkan orang itu. Tidak. Dia benar. Ini ya benar. Wong dia ya anake. Ini ya anake. Lah itu belum ngerti kok. Loh. Saya belajar banyak dari Tuhan. Luar biasa. Tapi melalui apa? Pengalaman pribadi. Hari-hari ini saudara dibakar, saudara diajarkan. Tetapi kalau engkau cuma hanya dibakar, turut terbakar, turut bangun, sekarang ini imanmu rasanya mongkok gede dak? Lo terus terang selama hari-hari ini, wah ya Allahku gede, ada pulang Allahku besar ya toh. Tapi nanti kalau sudah selesai ngadepi masalah sendiri lagi, terus bagaimana? Mulai kempesnya itu udah banyak, pelambungan bola balon itu udah dor dah. Setan enggak mau dor. Ditusuk jarum kecil saja. Pelorot, saudara tahu. Lalu akhirnya, ketemu lagi sebulan. Halo, bagaimana KMI? Waktu itu sih mongkok, naik tinggi. Sekarang sudah tidak kuat lagi, Pak Yusra. Kempes. Kenapa? Durinya banyak. Inilah saudara. Sebab apa? Sebab engkau masih dipengaruhi oleh apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasakan. Engkau harus berani menyangkal diri. Engkau harus berani korbankan semuanya untuk Yesus. Percayakan benar-benar engkau akan dipeliharakan luar biasa. Kau jadi pengusaha, tidak usah khawatir, mesti naik. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Itu pasti. Waktu saya jadi dikatakan oleh teman-teman dokter gigi bilang, kamu mau jadi penginjil, makan apa? Makan nasi. Pasti. Lalu dia bilang, coba aku lihat, silahkan. Saya tidak banyak komentar. Setelah ketemu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia bilang, saya tidak bisa mengerti. Ya, hikmat Allah, kebodohan bagi manusia, tapi tidak bagi orang-orang yang diselamatkan. Ini loh saudara. Maka dari itu jangan takut, jangan khawatir. Percayakan. Engkau mulai hari ini katakan, Tuhan, aku mau. Tidak mau memikirkan caranya engkau bicara bagaimana. Tapi aku mau mengerti engkau bicara kepadaku. Melalui apa? Itu urusanmu. Tidak usah kamu tahu, tapi hasilnya itu yang penting. Tuhan berkata buahnya. Pohon itu dilihat dari buahnya, bukan daripada rindangnya dan indahnya, tetapi buahnya. Banyak orang berkata, aku mengajar dalam nama Yesus, aku menyembuhkan orang dalam nama Yesus, aku berbuat mukjizat dalam nama Yesus. Yesus berkata, aku tidak kenal engkau. Engkau yang berbuat kejahatan. Engkau harus doakan orang-orang yang dipakai Tuhan. Saudara tahu, lebih enak berdoa daripada tampil. Kenapa? Karena berdoa itu tidak kelihatan. Kalau engkau seorang pengusaha, diberkati Tuhan, salurkan berkatmu melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan kamu berdoa, berkatmu lipat-lipat kali ganda. Sebabnya apa? Berkat yang kamu berikan ini bawa jiwa. Engkau dapat andil toh. Doamu tambah lagi. Tapi berkat duniawi kamu nikmati. Loh, tidak komplit. Kerajaan surga di dalam dunia dan nanti setelah kita mati
itu kita nikmati. Maka saya katakan, dulu orang-orang misioner itu, orang bule-bule itu, kalau ngomong, yang penting itu surga. Di dunia miskin, tidak apa-apa. Saya bilang itu ngajari orang kere, itu kurang ajar. Setelah saya kenal, sebab bapakku sendiri, saya tidak boleh jadi hamba Tuhan. Karena apa? Makan apa kamu? Sampai begitu. Karena apa lu? Karena doktrin ini. Tetapi Yesus berkata, cari kerajaan surga lebih dahulu, semuanya ditambahkan kepadamu. Kau akan menjadi kepala bukan ekor di dalam dunia sampai ke surga. Kalau pelajaranmu sudah tamat, engkau akan sama dengan gurunya. Gurumu adalah Yesus. Dan engkau menjadi penakluk-penakluk dunia. Ini saudara. Yesus itu Tuhan yang aneh, saya bilang. Tuhan yang aneh, Bapak yang aneh. Saya sampai ngatakan, waduh Tuhan, aku kalau lihat nggak bisa ngerti. Yang nggak mau malah disodor-sodori. Yang mau nggak dikasih-kasih. Loh, ini fakta, betul nggak? Engkau sembahyang minta nggak dapat. Tapi yang nggak minta, ini sodor-sodori. Ini saya bilang kenapa? Karena yang tidak minta dan yang percaya sungguh itu orang percaya, penggenap firman. Dan aku mesti melakukan bagianku. Rahasianya gampang toh, punya iman memindahin gunung. Iya, kalau ngerti, ngelakuin. Susah Pak Yusa. Untuk taat itu susah Pak Yusa. Kenapa? Lah Tuhan tuh bangunin itu nakal tuh. Jam 3 malam, jam 12 baru tidur, jam 3 sudah dibangunin. Sembayang, ngantuk Tuhan lah. Lah ada dapat apa? Saudara tahu? Saya diajar Tuhan dari permulaan apa? Setia dalam perkara yang kecil. Bob berkata apa? Dalam perkara kecil, kau akan diberi tanggung jawab perkara-perkara besar. Setia dalam kecil apa? Baca Alkitab, berdoa pada waktu dan saat yang sama. Kerap kali baca Alkitabnya gini, senggang. Bangunnya, tidurnya jam 12, lihat malam minggu kok sampai jam 1, jam 5 mau bangun ngantuk Pak Yusa. Jadi tak undur, Tuhan tunggu ya, nanti jam 7 ya. Nah iya, jam 7 sibuk lupa. Sehari itu kamu tidak ada sejahtera. Tapi kalau engkau taat setia, baca pada waktu yang sama, pada hari yang sama, terus setia. Luar biasa. Ini saya alami seluruh keluarga. Pembangunan harus dari diri. Keluarga, kemudian family, kemudian dunia ini. Ini saudara. Tuhan ngajar sama saya. Saya dulunya tidak tahu. Kecil-kecil umur 12 Tuhan sudah ngomong gini. Baca Alkitab. Caranya baca 4 kali 1 hari. 4 fatsal. Loh. Pagi sebelum mandi, setelah mandi, siang sebelum makan, setelah makan, sore setelah mandi, malam sebelum tidur. Kenapa sih gitu? Turut. Saya turuti terus. Setia turuti. Luar biasa. Tuhan berkata, karena engkau setia, aku mesti menggenapi firman-Ku kepadamu. Saya tidak pernah ngajar anakku loh saudara. Saya bilang, baca Alkitab. Tidak pernah saya katakan. Saya hanya lakukan sendiri, istriku ikut, dan berdoa bersama. Dari dia keluar, dia lihat. Bapaknya dari kecil, bapaknya lihat baca Alkitab, berdoa pada waktu jam 5 pagi bersama dengan istri, 1:30 siang bersama dengan seluruh keluarga sekarang. Malam mau tidur dengan keluarga. Hanya saya lakukan dengan istri lebih dahulu.
Anak sudah mulai gede, dia tanya, apa sih untungnya baca Alkitab? Dia tanya, saya cerita kesaksian. Oh, lalu dia ngalami. Ya, kalau aku baca, Tuhan mau ngomong. Pasti. Dia baca, mulai kecil baca. Umur di SMA, ngomong gini sama saya. Pak, mana, janjinya tuh mana, buktinya mana, Tuhan tidak ngomong. Nah, saya kan ketawa. Lu kok ketawa toh, Pak? Tuhan menguji engkau, belajar sabar menantikan waktu Tuhan. Ada waktunya, anak. Kapan? Mesti tiba. Tapi setelah dia ngomong gitu, saya berdoa, Tuhan, genapkan firman-Mu. Lalu pagi-pagi, malamnya itu bilang ini, Pak, besok libur. Kenapa? Aku mau membaca buku silat sak tumpuk. Nah, saya bilang, tidak boleh. Tidak. Saya bilang, kau sudah berdoa dan kau sejahtera, silahkan lakukan. Saya tidak pernah anak muda dilarang malah bedal, betul tidak? Mana anak muda bilang, iya di sini, di luar kuno. Saya bilang, silahkan. Tapi saya berdoa, Tuhan, dia sudah bertanya, hatinya mulai kecewa karena engkau tidak bicara. Lalu Tuhan berkata, justru di sini kekosongan hatinya, aku saatnya. Wah, puji Tuhan. Pagi-pagi saudara tahu jam 5 kita sembahyang berkumpul bersama. Apa yang dia omong? Pak, tidak jadi lihat baca silat. Hah? Kenapa? Tuhan tadi itu ngomong. Loh, ngomong piye? Bagaimana? Dia bilang, kenapa kamu membaca silat? Mbok baca Alkitab. Baca Alkitab tidak tahu. Aku ajari engkau. Dan aku mau jadi gurumu. Aku mau. Ya, praktekin. Tinggalkan silat? Ya. Oke. Dia bilang, hah? Hari ini jam 8 aku masuk kamar baca Alkitab. Aku libur khusus belajar Alkitab. Sama siapa? Tuhan janji. Dia ambil. Masuk kamar baca. Jam 12 tidak keluar. Waktu makan keluar. Mukanya berseri-seri. Wah, kok seneng ketemu lotre, saya bilang. Wah, luar biasa Allahku. Oh, Allahku luar biasa. Air matanya turun. Dia bilang, Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Kenapa? Aku diajari Alkitab. Luar biasa. Tidak ada manusia yang mengajar seperti dia. Sejak itu, tidak pernah pegang buku silat. Saudara tahu. Pengalaman pribadi mengubahkan segala perkara. Tapi bukan pengajaran manusia, tapi Yesus sendiri. Saudara harus alami pribadi. Katakan, dan semuanya akan mengalami. Karena Allah kita adalah Allah yang sama dan tidak pernah berubah. Dia kekal janjinya, ya dan amin. Seluruh anak saya mengalami luar biasa. Saya katakan, buktikan. Kalau tidak, jangan cari anak Tuhan. Rugi kamu. Dan dia membuktikan. Sayang anak saya yang laki tidak ikut ke sini. Karena dia harus melayani ibunya. Dia baru lulus SMA. Saya akan tutup. Waktu di Surabaya, dia belum diterima, saudara. Pada waktu dia lulus SMA, dia berdoa, Pak, aku masuk mana ya, Pak? Ke luar negeri atau di dalam negeri? Sebab kakaknya di Holland. Saya bilang, berdoa dong. Berdoa. Lalu dia satu hari dia keluar. Pak, Tuhan mengatakan, aku harus di Indonesia, di Bandung. Sekolahmu di mana? Di Pareangan. Di Pareangan? Wah, nanti kan nyumbang nak, nyumbangnya mahal loh. Kenapa tidak kamu imani si penmaru?
Tuhan bilang di Pariangan kok, Pak. Ya wis, oke. Tes. Pulang dari tes, saya tanya, "Nak, bisa?" "Tidak bisa, Pak." Hah? Susah itu, Pak. Seluruh teman-temanku tak tanya bilang susah. Lah terus? Lah aku ya tidak bisa. Loh, lah tapi mau isi tidak? Isi. Mulai saya tanya gitu, wajahnya cerah. Isi. Lah ngisinya? Dia yang ngisi. Hah? Nah, caranya piye? Loh ya saya bilang, Papa kan sudah ngajari praktek ya, harus tak praktek ke. Tuhan, tidak bisa. Tidak bisa. Aku sudah belajar, tapi tidak bisa. Tidak ada semua. Bingung. Tidak tahu Tuhan. Lalu dia diam sebentar, lalu dia berkata, "Sekarang ini bagianmu. Bukan bagianku lagi. Aku tidak mampu. Engkau perintahkan aku masuk Pariangan, tapi tidak bisa." Apa Tuhan jawab? Tidak. Diam Tuhan. Tapi dia berpegang akan firman. Engkau sudah berkata, engkau mesti melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tuntun tanganku ini menjawab jawaban ini. Dah, amin. Dia lihat tak, jawab semuanya, komplit. Kalau ditanya jawaban apa? Tidak tahu. Oke, saya bilang, aminkan, percaya. Lalu kita tulis surat sama kakaknya di Surabaya, di Holland. Ibunya ini, istri saya deg-degan. Nanti tidak diterima piye nak, tidak sekolah kowe. Tidak diterima ya tidak sekolah. Loh kok tidak sekolah itu piye? Lah Tuhan bilang Pariangan ya, ya itu. Tidak lain, tidak daftar yang lain, tidak. Iman. Papa kan ngajar gitu lah, saya jadi orang tuanya ngadepi gitu ya deg-degan jadinya. Wah, lah saya bilang Tuhan, ini anak lu, ini kan gue sih ngajari toh. Aku disini mbak ajari kok Tuhan. Ya kasihan anakku Tuhan. Itu kan urusanku, bukan urusanmu. Oh ya. Rela ndak ada anakmu ndak sekolah? Rela, urusanmu. Yesus berkata apa? Kalau engkau mengasihi anakmu lebih daripada Yesus, engkau tidak layak menjadi murid Yesus. Kau akan dituntut. Itu saya alami. Ibuku mati pun aku tidak boleh hadir. Saudara tahu. Yesus tanya jelas. Kau mau menghadiri ibumu meninggal? Belum mati loh. Belum mati. Mau mati. Atau engkau melayani aku? Saya bilang, Tuhan aku mau ketemu ibuku yang terakhir. Boleh. Tuhan tanya. Kau mau melayani aku? Atau engkau mau ketemu ibumu? Madek saya bilang, ndak Tuhan, aku mengasihi engkau lebih daripada segala-galanya. Aku tahu ibuku besok engkau panggil. Tuhan sudah bicara sama saya, ibumu besok pulang. Saya mau ketemu si Tuhan. Kau mau melayani aku? Atau engkau mau ketemu ibumu? Saya menangis bukan karena tidak ketemu ibu. Saya menangis karena kasihnya dia. Saya berkata, kasihmu lebih daripada ibuku. Aku melayani engkau. Dan aku rela tidak ketemu. Toh aku bakal ketemu di surga bersama dengan engkau. Yesus Tuhan berkata, baik, layani aku. Engkau ketemu ibumu setelah pelayanan. Saya di Kudus, saya sedang khotbah jam 6 sampai jam 7 kurang 10 menit. Saya lihat ibu saya berangkat, saudara tahu. Saya berkata, selamat jalan ibuku. Kita akan bertemu di Firdaus. Amin. Istri saya cari saya, tidak ketemu. Adik saya, kakak saya telepon kemana-mana, tidak ketemu. Karena di mana saya melayani, di mana saya tidak pernah ngasih tahu istri saya. Pindah-pindah terus, bingung ngasih tahu. Pokoknya kamu percaya Allahmu sanggup melakukan segala perkara. Selesai khotbah, saya pinjam telepon, saya intro ke istri saya.
Kiat, mama pulang. Kamu di mana? Aku di Kudus. Loh kok kamu tahu? Aku lihat ibuku berangkat. Kamu dicari. Aku nanti malam pulang untuk ketemu dengan ayahku. Ini saudara. Allahmu sanggup melakukan segala perkara dan firman-Nya digenapkan. Roh Kudus memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi. Kalau engkau percaya dan menyerahkan di dalam hidupmu kepada Dia. Anak saya Daniel ini, saudara tahu, waktu kita mau berangkat ke negeri Belanda, kita berdoa, Tuhan, kita mau pergi, tetapi kita mau lihat hasil daripada anak kita. Pengumuman keluar. Saya tanya, Den, sekarang kamu berdoanya bagaimana? Aku diajar Tuhan kok, Pak. Sudah berkata, amin, Allahku yang mengerjakan. Sekarang hasil itu dikerjakan oleh komputer. Sekarang apa yang aku lakukan? Saya berdoanya gini, terima kasih Tuhan Yesus, apa yang kau sudah kerjakan, apa yang kamu sudah firmankan, ya dan amin. Sekarang aku bertindak dalam nama Tuhan Yesus. Komputer, Daniel keluar namanya. Terima. Komputer, terima. Keluar. Saya sudah khotbahkan di Surabaya sebelum anak saya diterima di Pariangan. Sampai istri saya bilang gini, tidak diterima, sing malu, sopo? Apa nanti khotbahmu di kaset? Tidak diterima, piye itu? Didengarkan seluruh dunia. Saya bilang, dia sanggup membela namanya. Dan bukan aku. Dia berfirman mesti jadi. Tanggal 14 keluar baca koran, saya lihat. Dan nomormu berapa? Nomor segini. Tercantum di urutan yang pendek sekali. Daniel Kristianto. Amin, saya bilang. Kamu diterima karena Allahmu, bukan karena kamu. Lalu dia berkata, semuanya anugerah Papa, semua anugerah Allahku. Ikut Yesus sampai akhir, engkau akan melihat perkara-perkara besar dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau siang ini anak-anakmu sudah ditambahkan lagi pengalaman-pengalaman bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus, hamba-Mu mohon Engkau berikan mereka pribadi demi pribadi mengalami, supaya anak-anak-Mu taat, setia, dan mengasihi Engkau sungguh-sungguh. Oh Yesus, Engkau berbicara kepada hamba-Mu, hamba sampaikan. Saudara-saudara mulai ambil beban untuk kebangunan rohani nanti sore. Ambil beban. Ambil. Engkau akan melihat perkara-perkara yang Allah lakukan. Kalau engkau berdoa untuk nanti sore, ambil bagian. Biar hambanya yang tampil, tapi engkau ambil bagian. Engkau akan melihat berkat dilimpahkan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kau sudah ajar kami semuanya. Dan kami percaya Kau akan tobatkan Indonesia ini. Dan menangkan semua jiwa-jiwa itu seperti ikan berdatangan karena anugerah-Mu. Malaikat-Mu akan turun mendorong mereka. Roh-Mu, kuasa-Mu Tuhan akan mendorong mereka tidak sanggup untuk diam. Tetapi masuk semuanya. Untuk mendengarkan kemuliaan dan kebesaran Allah kita. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu mengucap syukur. Kau sudah pilih anak-anak-Mu di tempat ini. Dan mulai saat ini, iman mulai mengalir. Seperti yang dipunyai oleh Yesus. Mengalir. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih akan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin.